Nah, nanti kami akan coba perbaiki juga audionya nih, Mas Roy dan juga Bang Andi. Tapi sebelumnya kita simak dulu ini informasi mengenai Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat angkat bicara terkait polemik berkepanjangan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dirinya mempertanyakan agenda di balik isu ijazah yang sebetulnya sepele, namun dibuat drama nasional kok yang tidak selesai-selesai. Kita simak dulu berikut ini. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Nah, ini menarik nih Bang Andi dan juga Mas Roy. Bang Andi, masalah ijazah akan menjadi sepele jika ditunjukkan. Bagaimana Bang Andi? Betul. Begini ya, kalau kita bicara ditunjukkan, mereka itu tidak akan percaya. Mereka itu akan mengambil dan menganalisanya semua dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini akan menjadi presiden buruk nantinya buat pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, dan mereka itu akan melakukan semua. Ormas lah, apakah LSM lah, dan akan meminta, dan ini akan membuat kegaduhan itu. Dan terpenting adalah ya, apa yang telah dilakukan ini sudah melalui proses-proses yang berjalan, ya. Kalau kita kembali lagi bicara-bicara gitu, itu akan panjang lebar untuk kita berdebatnya. Dan ini sudah masuk ke tahap yang namanya penyidikan. Ya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk itu. Karena pun setelah diuji di laboratorium forensik ya, milik Bareskrim, itu pun mereka tidak akan percaya walaupun hasilnya sudah keluar. Karena tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kehendak mereka. Kan begitu. Bagaimana bisa aparat penegak hukum aja itu sudah tidak dipercaya oleh mereka. Ya, salah satunya jalan yang terbaik ya udahlah kita buktikan aja di pengadilan itu, ya kan. Jadi ada suatu pembelajaran yang baik pula kepada masyarakat umum. Coba lihat bahwasannya mantan presiden sendiri itu percaya kepada hukum, ya itu gitu loh. Jadi diselesaikanlah seperti yang dilaksanakan secara hukum itu. Baik. Ya. Kalau tentang hal tersebut, tentu banyak publik yang bertanya, apakah memang Pak Joko Widodo ada niat nanti Bang Andi untuk menyampaikannya kepada publik bahwa hal yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah perlu dirasa dari Pak Jokowi sendiri menunjukkan melakukan hal tersebut, Bang Andi? Jadi begini ya, beliau ini orang taat hukum juga. Ketika itu ijazah itu ada sebagai barang materi di pengadilan, dan pengadilan hakim meminta ijazah itu, jelas dia wajib untuk memperlihatkan ijazah itu kepada hakim. Kan begitu. Ya, karena ini kan sudah masuk ke tahap pengadilan itu. Jadi kita lihat saja seperti apa. Yang penting saat ini adalah pihak Polda Metro Jaya ini dapat menyelesaikan ya penyidikannya ini dengan gelar perkara. Ya, jadi tidak ada lagi yang dikatakan yang keluhan-keluhan dari masyarakat, kok begitu lama ya gitu loh. Kepada kami menyadari itu bahwasanya memang perlu kehati-hatian ya kepada aparat penegak hukum itu, sehingga ya semuanya itu bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang nanti diperlukan di pengadilan itu ya, baik saksi pelapor maupun saksi ahli itu
dapat bekerja bersama-sama dan juga bisa ya bertarunglah dengan dari pihak terlapor itu dengan melalui jalur bukti mereka hukum yang benar begitu ya. melalui jalur hukum itu. Baik, Mas Roy, ada tanggapan, silakan Mas Roy. Gini, jadi publik jangan bohong, publik jangan mau lagi dengan kelicikan yang akan dilakukan oleh Jokowi dan kuasa-kuasa hukumnya. Karena apa? Karena apa yang terjadi nantinya di pengadilan itu tidak akan membuka ijazah itu. Karena pasal yang dijalankan itu adalah pasal untuk pencemaran nama baik dan fitnah dan juga penghasutan. Padahal apa? Padahal proses yang untuk pembuktian ijazah itu sebenarnya ada. Berkali-kali itu sudah. Tapi kan bohong dia. Dia nggak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Mau yang ada di pengadilan Surakarta, mau yang semua di NO-kan. Takut itu untuk membuktikan. Dan ketika kemudian Polda Metro yang dikejar-kejar, nggak mungkin, nggak boleh Polda Metro dikejar. Karena itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Itu kata mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji atau Pak Arsu tadi yang kemarin sudah setuju kalau ada novum atau bukti baru itu. Apalagi Pak Ugino yang sudah mengatakan harusnya dipakai itu pasal 263 dan 262 yaitu tentang penggunaan palsu atau penggunaan surat yang itu. Kalau sekarang nggak mau dipaksa, ini bohong ya, orangnya sudah jelas bohongannya ya gitu. Dia membohongi rakyat Indonesia selama lebih 10 tahun ya gitu. Kemudian bahkan menjarakan rakyat dengan hanya mereka menggunakan fotokopi ijazah. Untuk Gubernur dan juga Bambang Menteri itu fotokopi, gila nggak? Fotokopi bisa digunakan untuk memenjarakan rakyat sendiri. Makanya kita challenge terus ya. Dan alhamdulillah sekali lagi KPU sudah memberikan contoh ijazah yang sudah quality itu. Secara kayak gitu palsu. Kalau itu jelas beda dengan punyanya Frontibo, punyanya Sri Murti Ningsih, punyanya almarhum Hadi Mulyono. Sama. Dan ijazah Jokowi nomor 1120. Gitu loh. Jadi ketika beda, ya nggak sama. Padahal dalam satu periode ujian yang sama, periode wisuda. Jadi sekali lagi jelas ya. Tadi Mas Roy bilang kelicikan, kebohongan. Apakah yang Mas Roy maksud itu karena tidak mau menunjukkan ijazah aslinya saja? Itu saja maksudnya? Betul. Kalau tadi ya Ketua Dewan. Tapi bukankah sudah disampaikan UGM bahwa ini asli, Mas Roy? UGM dalam tekanan, ya UGM dalam tekanan menyampaikan itu. Kita tahu siapa yang kemudian menekan, siapa yang kemudian waktu itu beredar mengelilingkan fotokopi ijazah yang nggak ada ijazahnya kepada KPU, dan KPU mau nggak mau harus tanda tangan. Itu kita tahu semua akan terbongkar nanti ya di hadapan masyarakat. Makanya kalau sekarang polisi tidak bergerak ya nggak usah diancam pakai kelompok Gerwan Mul ini ya. Gerakan wanita termul ini yang kemudian mau membuka baju, mau kera dan hanya pakai CD. Ya ini rakyat harus ngerti. Rakyat harus ngerti kelakuan mereka tuh kayak gitu itu ya. Jadi mereka mau demo 500 orang ibu-ibu. Ini kan pelecehan banget ya. Tindakan yang melanggar undang-undang pornografi, porno aksi dan bahkan melanggar asla. Bang Andi, silakan. Ya, kalau dibilang ada gerakan wanita termul ini, itu kan alibi yang selalu dipakai. Kalau kita bicara dalam suatu yang namanya press conference, ada seseorang yang begitu geram dengan tingkah laku pasukan teroris ini, mengucapkan sesuatu, itu menurut saya itu adalah dari istilahnya ya kegeraman mereka itu. Dan itu apakah apakah datang wanita yang dikatakan itu kan halusinasi yang digunakan oleh pasukan teroris ini untuk membuat narasi-narasi yang katakan narasi-narasi yang sampah. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, teroris ini datang ke makamnya ya, ibunya Jokowi, membuat konten-konten fitnah. Apa salahnya? Di makam. Konten kemudian ini luar biasa untuk kita. Ngapain datang ke sana? Gitu kan? Ngapain gitu loh? Artinya apa di sini kalau kita lihat? Mana yang waras? Kita atau teroris? Ya, lebih baiklah ya kita coba ya bagaimana kita juga bisa menenangkan masyarakat kita gitu loh. Tidak usah berbuat aneh-aneh. Ya, pasukan teroris ini memberikan yang namanya katakan dibilang novum baru, itu oke, no problem buat kita. Itu nanti kan diuji kalau itu memang betul itu novum, kan begitu. Ya tidak,
datang ke tempat yang namanya, ampun ya, di mana kewarasan dari teroris ini gitu loh. Datang ke tempatnya, kami beli ibunda dari Pak Jokowi, buat narasi-narasi yang tentu saja narasi fitnah buat kita itu. Geram loh masyarakat, Mas Roy ya. Mas Roy, apa yang Anda silakan Mas. lakukan itu? Baik, Mas Roy. Iya, satu, kita tuh datang itu doa, ya kita semoga ini mentempat di sisi yang baik. Berdoa itu tidak rekam, ya kita tidak pakai istilah show off, kemudian ada yang kemudian kalau salat direkam, tapi kalau nggak direkam nggak salat, itu kan aduh, ya pembohong dari sebelah itu. Ya, kita benar-benar itu karena kita menyampaikan apa yang ada, yang tak jelas. Kami tidak seperti para geruan, ya. Ini istilah geruan, gerakan termul yang mengancam akan demo dengan buka baju, melakukan aksi pornografi dan porno aksi. Kita tunggu kalau berani kan kok di Mataram kemarin, ya kan? Gitu. Ayo, porno aksi di situ kok. Anda mengatakan porno aksi. Belum tapi terjadi Anda maksudnya, lakukan Bang Andi. tidak beradab, ini namanya makamnya ibunya Jokowi. Jadi makam kau salam, kan nggak apa-apa, gitu. Iya, luar biasa itu. Artinya gini lah, ya apa yang dilakukan penekanan dan kemudian pesan terhadap Mabes Polri dan ya hubungan lah itu. Kita tunggu saja. Kemudian tangannya Polda Metro kok masih desek-desek ke Mabes Polri itu ngapain gitu. Kecurangan itu Mabes Polri. Kita juga datang ke Mabes Polri. Ya, kita itu memberikan dukungan moral kepada Mabes Polri yang moral ke Polda Metro sana. Ngapain membubarkan Polri. Semua marah kepada Anda semua itu. Wah, rakyat senang. Rakyat senang dengan pembongkaran kebusukan selama Anda lebih itu luar 10 tahun. biasa. Aparat penegak hukum yang Anda katakan, ya, semuanya itu tidak benar gitu. Tidak ada yang benar di mata teroris ini. Yang jelas seluruh masyarakat kita melihat Raja bohong ini yang Raja bohong banyak kewarasan dibela oleh orang-orang pembohong bayaran dari banyak kewarasan yang kita orang bayaran kok baik. Begitu, Pak. Ini Mas, pokoknya ini gak salah gitu, jadi biar aja. Baik, mungkin satu-satu. Bang Andi, kemarahan yang Anda maksudkan itu apakah karena memang Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini terus-menerus menekan tentang ijazah supaya segera ditunjukkan? Apakah itu yang membuat terganggu, Bang Andi? Tidak, kita tidak bakal marah ke itu. Kita tuh marah karena apa? Semua institusi negara itu semuanya seperti serba salah dan dihina oleh mereka itu. Ya, KPU dihina, Kepolisian Republik Indonesia dihina, Jaksaan juga dihina. Luar biasa sekali, makanya semua itu geram terhadap mereka ini. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini berjasa kepada negara ini? Tidak ada. Apalagi yang nggak ada jasanya sama sekali. Yang dibuat oleh mereka. Mohon maaf, saya katakan banyak mereka itu mantan ya, mantan residivis saya katakan itu. Dan juga adalah barisan sakit hati. Ini masalah yang sangat besar pada kita, bahwasanya kita ini diuji ya sebagai berbangsa dan bernegara dengan orang-orang yang seperti ini. Baik. Begitu, Mas. Baik, Mas Roy Suryo, silakan Mas pembelannya. Nah, jadi nggak usah cari jasa-jasaan. Jelaslah jauh bumi dan langit kalau kami ini dibandingkan dengan termul atau gerbang ini. Ya gitu, jelas banget lah kalau soal itu. Tapi kita tunggu aja, kita nggak Mas Garan, karena dipimpin oleh Raja Bohong yang kemudian selama lebih dari 10 tahun ya kemudian menebarkan kebohongan, menebarkan janji-janji palsu, dan itu bahkan mencapai ranking 2 kursi di seluruh dunia melalui versi OSRP. Ya jelas lah bahwa apa yang mereka, dan kita membuka dafak dan kita respon masyarakat. Sambutan masyarakat bagus dengan pembongkaran kepalsuan ijazah ini. Jadi kita buktikan itu di publik ya, bagaimana kemudian ketika masyarakat itu menyambut hangat ketika kami ada di Setiapat, dan kemudian kemarin ketika di Malang ada orang yang berusaha membubarkan, langsung membubarkan itu disikat ya oleh masyarakat juga. Ya dikat karena mereka ternyata ngaco itu mau membubarkan acaranya Gus Nur dan acaranya
namanya Gus Raymond dan esoknya karena ada acara meriah banget, masyarakat juga menyaksikan ratusan hampir 500 orang yang ada di acara itu. Artinya, Mas Roy, tadi kan Bang Andi bilang itu akan menjadi catatan bagi masyarakat. Tadi kan Bang Andi bilang Mas Roy dan kawan-kawan ini menghina banyak institusi ya. Kalau kita ngambil benang merahnya Mas Roy, kayak misalnya UGM memberitahu bahwa ini asli. Tadi Mas Roy juga sempat menyampaikan ini ada tekanan. Kemudian Barreskrim sudah mengumumkan. Mas Roy dan kawan-kawan juga merasa kurang puas lah dengan hal tersebut. Terus KPU juga sekarang juga disampaikan. Gimana Mas? Apakah itu nggak menghina Mas Roy? Enggak, kita tuh bahkan mengembalikan ke marwah yang benar. UGM pun sekarang sudah diingatkan oleh siswanya, oleh para yang mengalahkan gerak UGM Ganus. Karena bengkok sudah. Ada beberapa pribadi yang mengatasnamakan institusi dan itu justru memalukan UGM, memalukan UGM. Ya demikian pula dengan KPU. KPU malah udah benar sekarang mengeluarkan buktinya. Ya kalau enggak KPU bisa salah juga. Tidak akan bisa mengerti apa yang ada gitu ya. Baik, Bang Andi, bukankah proses ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Bang Andi? Ke polisi, kemudian mencari data bukti dari teman-teman Mas Roy dan kawan-kawan. Bang Andi. Ya, ini kan sudah penyidikannya sudah naik, penyidik sudah naik kan. Jadi intinya adalah apa yang dikerjakan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya sesuai dengan on the track-nya itu ya. Dengan penuh kehati-hatian. Karena ternyata ya ada 500 alat bukti. Ini luar biasa. Ya luar biasa dari sejak ya Pak Jokowi masuk UGM sampai dia selesai, semua data-data itu ada dan otentik. Ya. Artinya apa yang diberikan sebagai data otentik ya untuk nanti sebagai alat bukti itu sudah jelas melebihi dari 2 alat bukti. Ya. Kemudian juga saksi yang diberikan, yang ditampilkan, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi ahli itu lebih dari 100. Ya, artinya ini bukan main-main gitu. Buktinya. Untuk segera melaksanakan perkara itu nantinya setelah gelar perkara dan dinaikkanlah status itu, status hukum beliau, gitu loh. Dan kalau untuk kami, keyakinan kami 1000% dengan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini akan masuk ke tahap tersangka. Itu adalah pendapat kami. Dan itu semuanya ada kita serahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya yang proporsional, bekerja dengan baik ya dan bisa memberikan kepuasan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Begitu, Mas. Izin mungkin kalau saya dirasa tidak sopan atau mungkin salah pertanyaan saya, misalnya saya ke Mas Roy ini, kalau saya misalnya minta Mas Roy tunjukkan ijazahnya, kira-kira berkenan tidak Mas Roy? Oh, berkenan, ijazahnya asli dan jujur. Itu sudah saya tunjukkan kali kalau ijazah saya S1, S2, S3 itu nggak ada soal. Ya, itu benar-benar ada kalau ijazah dan kita sebagai publik ya itu juga, apalagi kita nyarinya dengan jujur, dengan benar. Orang yang nggak mau menunjukkan ijazahnya, ini patut dicurigai. Ada apa dengan yang dia nggak mau menunjukkan ijazahnya atau nutup-nutupi, apalagi mau membayar lawyer, mau membayar relawan, ya mau membayar orang untuk kemudian menutupi. Oh, ini perlu diluruskan. Relawan tidak pernah dibayar ya. Kita bikin acara. Kalau nggak pernah ya, maaf, bodoh gitu loh. Bodoh banget membela orang lah kalau nggak dibayar. Oh, tidak bodoh, itulah bedanya dengan Anda Mas Roy. Kita adalah orang organik ya, orang organik yang terpanggil dengan jiwa raga kita, terpanggil akal sehat kita untuk melawan yang namanya ketidakwarasan, fitnah, hoax yang dibuat oleh kaum teroris ini. Begitu. Baik. Satu lagi, tadi saya ke Mas Roy, pertanyaannya sama Mas Andi. Kalau Bang Andi yang ditanya ijazahnya, kira-kira menunjukin nggak Bang Andi? Nah, tanya begini ya Mas. Dia Mas Roy katakan gitu. Apakah Rismon juga mau? Nggak berani, MBA online. Ijazahnya S2, S3 Yamaguchi University itu. Oh, Bang Rismon Sianipar. Coba saya mau tanya sama dia. Kalau
Ijazah saya Universitas Pajajaran, ijazah saya dari Pamantasan dan Nusa Manila. Saya tunjukkan. Baik, terima kasih Mas Roy dan Bang Andi. Saya jadi kangen pengen kuliah nih. Saya dari Institut Teknologi Nasional Bandung kalau saya ijazahnya. Terima kasih banyak Mas Roy, Bang Andi sudah berbagi. Selamat malam, assalamualaikum.